Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah melewati kisah awal tentang tanah Jawa yang penuh simbol. Kini kita memasuki babak baru tentang roh leluhur, cahaya para wali, dan persilangan batin antara adat dan syariat. Disinilah kita akan menyelami pesan tersembunyi dari Slametan, Tumpeng, dan malam-malam ziarah. Bukan untuk menuhankan tradisi, tapi untuk menangkap getaran maknanya. Jangan lupa untuk like jika Anda merasa video ini membuka mata batin dan subscribe agar tidak ketinggalan tiap kelanjutannya. Tinggalkan komentar dan cerita versimu karena bisa jadi kisah keluargamu juga bagian dari warisan ini. Dan tentu saja bagikan video ini agar cahaya hikmah dari masa silam bisa menyinari banyak hati hari ini. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ketika Islam datang ke Nusantara, ia tidak hadir dengan pedang atau penjajahan seperti yang terjadi di belahan dunia lain. Di tanah Jawa, Islam datang sebagai tamu yang menghormati tuan rumah, masuk melalui pintu-pintu budaya, menyentuh hati sebelum mengubah ritual. Di balik strategi damai itu, berdirilah para wali songo, 9 tokoh suci yang bukan hanya pendakwah, tetapi juga arsitek kebudayaan baru yang Islami. Mereka memahami bahwa untuk mengislamkan Jawa, yang harus disentuh bukan hanya syariat, tapi juga ruh, bahasa, dan simbol-simbol lama. Dari sinilah lahir sinkretisme yang bukan semata perpaduan, tetapi penjernihan, menyaring makna-makna lama, dan menyucikannya dalam cahaya tauhid. Salah satu warisan besar para wali adalah kemampuan mereka memahami dan melanjutkan ilmu-ilmu kapitayan, agama asli Jawa Prahindu dan Prabuddha yang menekankan pemujaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Sang Hyang Taya. Konsep ini memiliki kemiripan dengan tauhid, sehingga Wali Songo tidak menghapusnya, melainkan mengarahkannya. Dari sinilah dakwah Islam menjadi mudah diterima. Sunan Kalijaga, misalnya, menggunakan pendekatan budaya dengan wayang, gamelan, dan batik untuk menyampaikan pesan ilahiyah tanpa mengusir keyakinan terdahulu secara frontal. Ini adalah bentuk sinkretisme yang terkendali, tidak mencampur adukan, tetapi memurnikan lambat-lambat. Gunung Tidar di Magelang, tempat yang disebut-sebut sebagai paku tanah Jawa, menjadi titik spiritual penting bagi para wali. Di sanalah, menurut beberapa babad, Kiai Semar dan Mbah Subakir memancang energi Islam ke dalam tanah Jawa. Gunung ini menjadi simbol poros langit dan bumi dalam perspektif Islam Jawa. Bagi para wali, menguasai gunung bukanlah menguasai secara fisik, tetapi menyelaraskan energi bumi dengan kehendak ilahi. Maka, tak heran jika pesantren-pesantren awal banyak muncul di sekitar poros ini sebagai bentuk penjagaan ruhani terhadap arah kiblat spiritual bangsa. Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia, pun tidak luput dari perhatian Islam. Meski berasal dari tradisi yang berbeda, para wali tidak merusaknya. Justru, mereka membaca ulang simbol-simbolnya sebagai petunjuk tentang perjalanan ruhani manusia. Dalam tafsir sufistik, stupa-stupa Borobudur bisa dimaknai sebagai lapisan makam dalam suluk, dari dunia ke fana, lalu ke baka. Bahkan, struktur vertikal candi tersebut mirip dengan struktur 7 langit dalam kosmologi Islam. Di tangan para wali, Borobudur tidak dilihat sebagai berhala, tetapi sebagai cermin dari fitrah manusia yang haus akan ketuhanan. Ini bukan bentuk pembenaran terhadap ajaran lama, tetapi contoh bagaimana Islam mampu berdialog dengan jejak sejarah secara dewasa. Kalender Jawa Islam adalah warisan paling nyata dari sinkretisme yang terkendali. Sultan Agung, Raja Mataram Islam yang sangat dipengaruhi ajaran para wali, menyusun kalender baru yang menyatukan sistem penanggalan Hijriah dan Saka. Ini bukan sekadar kompromi administratif, tapi simbol sinkronisasi antara langit dan bumi. Tanggal-tanggal penting dalam Islam, seperti 1 Muharram dan 12 Rabiul Awal,
tetap dijaga, tetapi dengan rasa waktu yang telah terbentuk dalam budaya agraris Jawa. Dengan ini, Islam tidak meniadakan musim dan tradisi panen, tetapi menyucikannya dalam orbit ilahiyah. Para wali juga menanamkan tauhid dengan bahasa lokal. Mereka tidak memakai bahasa Arab secara eksklusif, tetapi menyisipkan makna Qur'ani ke dalam tembang, kidung, dan peribahasa Jawa. Misalnya, tembang-tembang Macapat seperti Pangkur dan Dandanggula sering mengandung pesan spiritual dan moral yang sesuai dengan akhlak Islam. Dalam hal ini, bahasa bukan sekadar alat, tapi wadah ruhani. Islam tidak menggantikan bahasa, tetapi menghidupkan makna baru di dalamnya. Sinkretisme yang dibawa para wali juga menyentuh tataran simbol. Mereka tidak melarang gamelan, tetapi menciptakan komposisi baru yang mengandung pesan zikir. Mereka tidak melarang wayang, tetapi memunculkan tokoh-tokoh spiritual seperti Semar dan Punakawan sebagai penjaga tauhid dalam lakon pewayangan. Ini menunjukkan bahwa mereka memahami esensi, bahwa bentuk bisa berubah, tetapi makna harus disucikan. Inilah yang membedakan sinkretisme Islam Jawa dengan sinkretisme tak terkendali yang menjebak pada pluralisme tanpa arah. Wali Songo juga menciptakan sistem pendidikan yang unik. Pesantren, lembaga ini bukan hanya tempat belajar fikih, tapi pusat transmisi budaya spiritual Islam yang membumi. Dalam pesantren, ilmu syariat diajarkan berdampingan dengan kebijaksanaan lokal. Kiai bukan hanya guru, tapi pewaris hikmah. Dengan demikian, pesantren menjadi benteng ruhani sekaligus laboratorium budaya Islam Nusantara. Keberhasilan para wali juga terlihat dari cara mereka menyikapi konflik sosial. Mereka tidak menjadi pemberontak frontal terhadap sistem kerajaan, tetapi pelan-pelan memengaruhi dari dalam. Mereka membangun masjid, pasar, dan pesantren di sekitar pusat kekuasaan. Dengan ini, Islam merembes ke jantung kekuasaan tanpa menimbulkan perang. Ini bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka paham bahwa perubahan sejati dimulai dari ruh, bukan pedang. Dalam ajaran Wali Songo, Islam bukan hanya agama, tapi jalan hidup, jalan kembali kepada Allah melalui laku budaya yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Mereka menanamkan bahwa Islam tidak perlu ditampilkan dalam simbol Arab, tetapi dalam adab, dalam gotong royong, dalam keikhlasan bekerja, dalam kejujuran berdagang. Ini adalah Islam yang membumi tanpa kehilangan langitnya. Namun, sinkretisme ini juga menghadapi ujian. Seiring zaman, muncul risiko bahwa bentuk-bentuk lama dipertahankan tanpa makna. Ritual seperti sekaten, grebek, atau slametan bisa berubah menjadi formalitas kosong jika tidak diisi dengan ruh tauhid. Maka, tugas generasi setelah Wali Songo adalah menjaga keseimbangan, tetap menghargai bentuk-bentuk lama, tetapi terus menyaring dan menyucikan maknanya. Wali Songo menunjukkan bahwa dakwah bisa lembut tanpa kehilangan ketegasan. Mereka tidak kompromi terhadap akidah, tetapi sangat lentur dalam metode. Mereka tidak mencela budaya, tetapi mengubah nadinya. Mereka adalah sufi yang turun ke pasar, ahli fikih yang bermain gamelan, arsitek ruhani yang membangun Islam dalam denyut kehidupan Jawa. Sinkretisme yang terkendali ini menjadi model Islamisasi yang relevan untuk masa kini. Di tengah dunia yang rentan terhadap ekstremisme dan sekularisme, pendekatan Wali Songo menawarkan jalan tengah. Islam yang tegas dalam tauhid, tetapi lembut dalam budaya. Islam yang tidak kehilangan jati diri, tetapi juga tidak menutup diri. Gunung Tidar, Borobudur, tembang Macapat, dan kalender Jawa bukan lagi simbol agama lama, tapi telah dibingkai ulang dalam cahaya Islam. Ini adalah bukti bahwa Islam mampu menyerap tanpa larut, memurnikan tanpa menghancurkan. Dan ini hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang memiliki mata hati tajam, seperti para wali. Kini, tugas kita bukan hanya mengagumi Wali Songo, tetapi mewarisi cara berpikir mereka. Kita harus belajar menyucikan budaya, bukan menolaknya mentah-mentah. Karena ruh Islam tidak lahir dalam ruang kosong,
tetapi tumbuh dalam tubuh masyarakat yang nyata. Dan di tanah Jawa, tubuh itu telah lama diisi oleh mitos, simbol, dan rasa. Menyentuhnya adalah kunci dakwah sejati. Bab ini menandai awal dari pemahaman baru bahwa Islam tidak pernah datang untuk mengganti budaya, tetapi untuk mengembalikan ruhnya kepada Yang Esa. Maka, mari kita lanjutkan perjalanan ini ke bab selanjutnya, menggali bagaimana para wali menyucikan simbol dan ritual warisan leluhur dalam terang syariat dan tasawuf. Di tanah Jawa, simbol dan ritual adalah bahasa yang menyampaikan rasa, harap, dan doa. Sebelum Islam datang, masyarakat telah terbiasa menjalani hidup dengan berbagai upacara dan penanda spiritual yang rumit. Namun, ketika para wali menyebarkan Islam, mereka tidak mematikan tradisi itu. Mereka menyuntikkan makna baru, membersihkan isi tanpa menghancurkan wadah. Maka, terjadilah proses yang dalam dunia akademik disebut sebagai islamisasi simbol dan ritual, bukan penghapusan, melainkan penyucian. Salah satu ritual yang paling menonjol dalam masyarakat Jawa adalah slametan. Upacara ini mencerminkan filosofi keseimbangan, keselamatan, dan keharmonisan dengan alam serta sesama manusia. Awalnya, slametan mungkin berakar dari ritus animistik dan kepercayaan Hindu-Buddha. Namun, di tangan para wali, ia disucikan menjadi bentuk syukur kepada Allah, doa bersama, dan pengikat sosial dalam nilai-nilai Islami. Doa-doa dalam slametan kini diisi dengan bacaan surat Al-Fatihah, Yasin, dan tahlil. Niatnya telah berubah, walau bentuknya tetap akrab. Mensucikan pusaka adalah tradisi lain yang dipandang ambigu oleh banyak kalangan. Di satu sisi, pusaka bisa menjadi sarana syirik bila diyakini memiliki kekuatan gaib. Namun, para wali tidak serta-merta melarangnya. Mereka memahami bahwa masyarakat butuh simbol perlindungan dan kesinambungan leluhur. Maka mereka mengajarkan bahwa pusaka bukan untuk disembah, melainkan dihormati sebagai sejarah, bukan sumber kekuatan. Bahkan, dalam banyak kisah, wali mengisi pusaka dengan doa dan Asmaul Husna, bukan ajian mistik. Ini adalah bentuk edukasi spiritual tanpa konfrontasi. Asal-usul slametan dan kurban mengandung dua dunia yang berbeda, tetapi pada akhirnya bermuara pada makna yang sama, ketundukan kepada Yang Maha Kuasa. Slametan mencerminkan bentuk pengorbanan sosial dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari, sementara kurban dalam Islam berasal dari tradisi Nabi Ibrahim dengan semangat menyerahkan yang paling dicintai demi Allah. Para wali menyinergikan keduanya. Maka, tidak mengherankan jika slametan dilakukan pada momen-momen Islamik, Maulid, Idul Fitri, Nisfu Sya'ban. Slametan pun menjadi bentuk lokal dari ibadah global. Sinkronisasi antara budaya lokal dan kalender Islam juga tampak jelas dalam perhitungan waktu dan hari baik. Di masa lalu, masyarakat Jawa menggunakan kalender Saka yang berbasis perhitungan matahari dan unsur-unsur kosmologis. Sultan Agung, tokoh besar Mataram Islam yang mewarisi kebijaksanaan para wali, menyatukan sistem ini dengan penanggalan Hijriah. Lahirnya kalender Jawa Islam adalah bukti bahwa waktu pun bisa menjadi arena tauhid. Hari-hari bukan sekadar penanda, tapi jendela ke alam makna. Sengkala, yaitu kode angka dalam bentuk kalimat puitis, juga mengalami islamisasi. Dulu, sengkala digunakan untuk mengingat peristiwa penting dengan gaya simbolik. Para wali menggunakannya untuk menanamkan pesan tauhid, akhlak, dan harapan. Angka bukan hanya simbol matematika, tapi pintu menuju kesadaran sejarah dan spiritualitas. Dalam sengkala, satu kalimat bisa menyimpan banyak lapisan makna, dan para wali memanfaatkan itu untuk menyampaikan pesan ke generasi mendatang tanpa mengandalkan tulisan Arab. Selain angka, simbol visual juga mengalami proses penyucian. Gunungan dalam wayang
yang melambangkan alam semesta diinterpretasikan ulang sebagai isyarat kepada keesaan Allah. Gambar api dan pohon kehidupan yang biasa muncul di wayang menjadi representasi dari La ilaha illallah dan Nur Muhammad. Ini bukan manipulasi, tetapi transformasi spiritual. Dalam tangan para wali, setiap bentuk memiliki makna baru yang mengarah ke tauhid. Simbol makanan dalam selametan pun disesuaikan. Tumpeng, nasi berbentuk kerucut, diartikan sebagai simbol perjalanan ruhani menuju Allah. Sayur-sayuran yang melengkapinya punya nama-nama yang dirancang untuk menjadi pengingat spiritual. Misalnya, urap sebagai harapan agar selalu mendapat barakah. Islam tidak melarang simbol makanan ini, tetapi memberinya makna yang menyucikan. Islamisasi simbol juga menyentuh pakaian. Batik yang dulu mengandung motif-motif animistik diberi makna baru. Motif seperti parang dan kawung dimaknai sebagai jihad melawan hawa nafsu dan keteguhan hati. Dalam perayaan Islam, batik dipakai sebagai bentuk identitas lokal yang tidak bertentangan dengan nilai Islam. Bahkan, para santri dan kiai mengenakan batik sebagai pakaian kehormatan. Dengan demikian, pakaian bukan hanya penutup tubuh, tetapi juga cerminan iman. Ritual grebeg yang dahulu bersifat kerajaan dan berkaitan dengan upacara panen diubah menjadi perayaan Islam seperti Maulid Nabi. Gunungan hasil bumi tetap diarak, tapi disertai pembacaan shalawat, zikir, dan doa keselamatan. Masyarakat tetap merayakan, tetapi kini dengan orientasi yang mengarah ke ilahi. Ini adalah contoh keberhasilan memelihara semangat tanpa mempertahankan keyakinan lama. Mensucikan simbol tidak berhenti pada benda, tapi juga pada tindakan. Misalnya, menabur bunga di makam leluhur. Dulu mungkin terkait dengan persembahan arwah, tetapi para wali mengubah niatnya menjadi bentuk penghormatan dan doa. Bacaan tahlil dan surat-surat Al-Quran menggantikan mantra-mantra lama. Dengan demikian, ziarah kubur bukan lagi medium komunikasi dengan arwah, tetapi sarana introspeksi dan pengingat akhirat. Dalam praktik-praktik harian, seperti menyambut kelahiran, khitanan, dan pernikahan, para wali menanamkan syariat tanpa membunuh budaya. Akikah dilaksanakan bersama slametan. Khitanan dirayakan dengan iring-iringan rebana dan doa. Pernikahan tetap dalam adat, tetapi dengan akad yang sah secara Islam. Inilah bentuk keberhasilan menyelipkan syariat dalam selimut tradisi. Salah satu kekuatan para wali adalah kemampuan membedakan mana yang harus dihapus dan mana yang cukup diarahkan. Mereka tahu bahwa tidak semua warisan budaya bersifat syirik. Ada banyak yang sekadar simbol bisa diarahkan menjadi makna Islami. Bahkan banyak simbol lama sudah sejak awal mengandung nilai tauhid yang tersembunyi. Maka, tugas para wali adalah membangkitkan makna itu, bukan menindas bentuknya. Kesabaran para wali dalam menyucikan simbol dan ritual adalah pelajaran besar bagi dakwah masa kini. Dalam era ketika umat sering terjebak pada dikotomi Arabisasi dan liberalisasi, pendekatan para wali menunjukkan jalan tengah. Islam tidak harus tampil dalam bahasa Arab, selama ruhnya adalah tauhid dan syariat. Sebaliknya, simbol lokal bisa menjadi sarana ibadah jika diarahkan dengan benar. Penting juga disadari bahwa islamisasi simbol bukan pekerjaan sekali jadi. Ia adalah proses terus-menerus. Simbol dan ritual bisa kehilangan makna jika tidak dijaga. Maka ulama dan cendekiawan hari ini harus melanjutkan tradisi para wali, mengulas kembali setiap bentuk budaya, menyaringnya, lalu menyucikannya. Ini bukan sekadar urusan fik, tapi urusan ruh dan identitas. Dengan memahami ini, kita melihat bahwa islamisasi bukan hanya tentang pelarangan dan penggantian. Ia adalah proses penyembuhan dan penjernihan. Para wali melihat masyarakat bukan sebagai objek salah, tetapi sebagai tubuh yang bisa disembuhkan dengan cinta dan makna. Mereka menanamkan Islam seperti menanam benih dalam tanah yang telah disiapkan oleh sejarah dan rasa lokal.
Islam tidak menghapus slametan, kurban, atau angka spiritual. Ia mengarahkan semuanya kepada Sang Pencipta. Maka, seperti para wali dahulu, kita pun dituntut untuk tidak sekadar mengerti simbol, tapi juga menyelami makna di baliknya. Dengan begitu, Islam Nusantara bisa terus hidup, bukan sebagai campuran tak tentu arah, tapi sebagai cahaya tauhid dalam bentuk-bentuk yang dikenali oleh hati umatnya. Laku spiritual di tanah Jawa tak bisa dilepaskan dari tradisi lelaku, serangkaian latihan batin dan raga yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Istilah seperti tapa, brata, dan lelaku sudah dikenal jauh sebelum datangnya Islam. Namun ketika para wali dan ulama sufi datang, praktik ini tidak dibubarkan. Justru, laku tersebut diselaraskan dengan konsep khalwat dalam Islam, yakni pengasingan diri untuk menyucikan jiwa dan mendekat kepada Allah. Sunyi bukan lagi sekadar tempat sembunyi, tapi ruang hening di mana hamba menyimak bisikan ilahi. Tapa Jawa berubah menjadi khalwat sufi. Bukan lagi sekadar menahan lapar atau menjauhi dunia, tetapi menjadi medan perjuangan batin. Dalam suluk-suluk pesantren, tapa menjadi proses tahali, mengosongkan diri dari sifat buruk. Tahali menghiasi diri dengan sifat mulia, dan tajali, penyingkapan cahaya ketuhanan. Laku bukan untuk mencari kesaktian, tetapi sebagai jalan mengenal Allah melalui penempaan diri. Dalam pesantren Jawa, tirakat menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan spiritual. Santri diajarkan untuk tidak hanya belajar kitab, tapi juga menempuh tirakat, berpuasa, menjaga wudhu, bangun malam, dan melatih hati dari sifat sombong. Tirakat dianggap sebagai sarana menghaluskan batin agar layak menerima ilmu. Ini adalah warisan tarekat sufi yang diadopsi dengan nuansa lokal. Ratib dan wirid menjadi rutinitas spiritual. Bacaan seperti Ratib Al-Haddad atau Hizb Nashr dibaca bukan hanya sebagai amalan, tapi sebagai latihan konsentrasi dan pendalaman makna. Dalam pesantren Jawa, jikir berjamaah seperti tahlil, istighotsah, dan manakib menjadi bentuk dari wirid kolektif yang juga menciptakan ikatan batin antar santri. Ini menjembatani tarekat dengan tradisi komunitas. Suluk adalah tahapan yang lebih tinggi dalam laku. Dalam tradisi sufi Jawa, suluk dilaksanakan dengan pengawasan seorang mursyid. Peserta suluk masuk dalam masa uzlah, biasanya di tempat terpencil atau ruang khusus pesantren. Selama masa suluk, mereka hanya fokus pada jikir, muraqabah, dan muhasabah. Tidak jarang, mereka mengalami pengalaman spiritual mendalam yang mengubah total pandangan hidup. Tradisi ini terekam dalam banyak serat Jawa, seperti Serat Centini dan Serat Wedhatama. Dalam serat-serat tersebut, perjalanan spiritual digambarkan dengan simbol-simbol khas Jawa, gunung, laut, api, dan bayang-bayang. Namun maknanya adalah transformasi batin dari manusia biasa menjadi hamba sejati. Ini menunjukkan bagaimana tasawuf Islam menyatu dengan kepekaan estetika dan metafor budaya Jawa. Jimat menjadi fenomena yang kerap disalahpahami. Dalam tradisi Jawa, jimat dianggap sebagai pelindung. Namun para wali mengajarkan bahwa jimat sejati adalah Asmaul Husna, nama-nama Allah. Maka, jimat diganti dengan tulisan ayat, doa, atau asma yang dibungkus dalam kain putih. Bukan benda yang berkhasiat, melainkan doa yang menjadi wasilah. Islam tidak melarang perlindungan, tetapi meluruskan sumber perlindungan itu. Asmaul Husna diajarkan sebagai bentuk jikir yang membentuk karakter. Misalnya, seseorang yang ingin memiliki kesabaran dianjurkan untuk berzikir dengan nama Ya Syabur. Ini bukan mistik, tapi latihan psikologis dan spiritual yang dalam. Dalam pesantren Jawa, jikir Asmaul Husna menjadi bagian dari pendidikan akhlak.
Sastra suluk adalah salah satu warisan paling berharga dari sinkretisme Jawa Islam. Ia adalah puisi mistik yang ditulis dalam bahasa Jawa, tetapi mengandung ajaran tasawuf tingkat tinggi. Suluk-suluk seperti Suluk Malang Sumirang dan Suluk Wujil berbicara tentang fana, baka, ittihad, dan makam-makam spiritual dalam gaya bahasa lokal. Ini adalah bentuk dakwah kreatif yang menyentuh hati pembaca tanpa harus kehilangan nuansa Islam. Para wali sadar bahwa masyarakat Jawa lebih meresapi ajaran melalui cerita dan tembang ketimbang ceramah rasional. Maka, ajaran tarekat dan ilmu laku disampaikan lewat kidung dan tembang. Ini membuat ilmu laku tidak hanya hidup di pesantren, tapi juga di desa-desa melalui sinden, dalang, dan para pengembara spiritual. Konsep guru dalam tarekat disamakan dengan kiai dalam pesantren. Hubungan murid dan mursyid adalah hubungan batin. Kiai tidak hanya sebagai pengajar ilmu lahir, tetapi juga pembimbing ruhani. Santri tidak hanya menyimak pelajaran, tapi meneladani hidup sang kiai. Ini memperkuat jalur transmisi tarekat secara sosial dan spiritual. Dalam masyarakat Jawa, tarekat besar seperti Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dan Syatariyah berkembang subur. Namun, praktiknya sering dilokalkan. Misalnya, zikir Naqsyabandiyah digabung dengan suluk lokal. Ini bukan penyimpangan, tetapi penyesuaian agar ajaran bisa dipahami oleh masyarakat awam. Para mursyid lokal menjadi jembatan antara ajaran global dan pengalaman lokal. Ilmu laku bukan hanya untuk para santri, tetapi juga menjadi bagian hidup para petani, pedagang, hingga abdi dalam. Mereka punya ritual harian yang bernuansa tarekat. Bangun sebelum fajar, wirid sebelum bekerja, puasa Senin Kamis, dan menjaga hati dari iri. Semua itu adalah bentuk laku spiritual yang tidak disebutkan dengan istilah Arab, tapi hidup dalam budaya. Dalam dunia keraton, tarekat menjadi jalan spiritual para raja dan bangsawan. Keraton Yogyakarta dan Surakarta memiliki hubungan erat dengan tarekat-tarekat besar. Bahkan ada laku-laku khusus yang dijalani para raja sebagai bentuk khalwat politik dan spiritual. Ini menunjukkan bahwa ilmu laku tidak terbatas pada rakyat biasa, tapi juga menjadi jalan para penguasa. Tarekat di Jawa juga berperan dalam perlawanan terhadap penjajah. Banyak pemimpin tarekat yang juga tokoh perlawanan, seperti Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai murid tarekat Syatariyah. Perlawanan spiritual berubah menjadi perlawanan politik. Ini membuktikan bahwa ilmu laku juga bisa menjadi bahan bakar perjuangan sosial. Kini, ilmu laku dan tarekat Jawa menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Namun, esensinya tetap hidup dalam ritual pesantren, tradisi masyarakat, dan sastra lisan. Tugas kita hari ini adalah menjaga nyala itu tetap menyala. Bukan sekadar mempertahankan bentuk, tapi memurnikan maknanya. Islam tidak pernah menolak laku selama niatnya adalah lillah. Para wali telah memberi contoh bahwa kesunyian bisa menjadi jalan ke langit dan tarekat bisa menjadi jembatan antara Jawa dan surga. Maka laku bukanlah sekadar tradisi. Ia adalah warisan ruhani yang harus terus disegarkan. Dengan menyatukan suluk, tirakat, dan zikir dalam irama Jawa, para wali telah menciptakan sebuah jalan Islam yang unik. Khusyuk tanpa kehilangan akar, dalam tanpa kehilangan bentuk. Ilmu laku bukan hanya milik sufi, tapi juga milik orang Jawa yang terus mencari cahaya di tengah gelapnya dunia. Mari jaga warisan ini bukan dengan memujanya, tapi dengan memaknai dan membersihkannya agar cahaya para leluhur tidak padam dalam kealpaan zaman. Terima kasih telah ikut menyelami episode kedua dari trilogi mitologi Jawa dan Islam Nusantara ini. Bila video ini bermakna untukmu, mohon like, subscribe,
dan bagikan kepada sahabat dan keluargamu. Tinggalkan komentarmu, karena setiap jejak tulisan bisa menjadi awal percakapan yang menyadarkan. Semoga kita semua menjadi mata rantai yang menyambung tradisi kepada tauhid dan bukan kepada kesesatan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.